Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilwatun Niswah dengan nomor induk mahasiswa 857855245. Saya mengambil program studi S1 BGSD pada UP BJJ UT Surakarta. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem yang digunakan pada universitas terbuka, yakni sistem AOP atau yang biasa disebut Automated Online Proctoring. Dengan penjelasan versi saya sendiri ya teman-teman, dan menurut pengetahuan saya secara singkat saja ya. Baik teman-teman, poin yang pertama akan saya bahas adalah saya akan bertanya kepada teman-teman, apa sih AOP itu atau Automated Online Proctoring? Baik, mungkin ada yang belum mengetahui. Jadi, akan saya jelaskan bahwa AOP atau Automated Online Proctoring adalah teknologi pengawas ujian berbasis Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut sebagai AI. Jadi, sistem ini otomatis memantau aktivitas mahasiswa dari jarak jauh dan merekam kegiatan mahasiswa saat ujian online berlangsung untuk mencegah kecurangan. Sistem ini bertindak sebagai pengawas virtual pengganti manusia. Lewat kamera, mikrofon, dan pelacak layar, sistem memastikan mahasiswa mematuhi aturan ujian dari jarak jauh ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bagaimana cara kerja dari sistem AOP tersebut. Baik, sistem ini bekerja melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap verifikasi identitas. Jadi, sebelum mulai, mahasiswa diminta berfoto selfie dan memindai kartu identitas untuk dicocokkan dengan data kampus. Untuk tahap yang kedua adalah tahap pengawasan AI. Jadi, cara kerjanya yakni kamera dan mikrofon akan mendeteksi gerak-gerik mencurigakan, misalnya saat mahasiswa menoleh, melihat ke bawah meja, atau mengobrol. Lalu untuk tahap yang ketiga adalah tahap kunci layar. Jadi, layar komputer mahasiswa akan dikunci sehingga mahasiswa tidak bisa membuka tab baru, aplikasi chat, atau browser lain pada perangkat. Untuk tahap yang selanjutnya adalah tahap pelaporan otomatis. Jadi pada tahap ini, sistem akan menandai jika ada perilaku aneh dan memberikan laporan lengkap kepada dosen setelah ujian selesai. Jadi itulah beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh mahasiswa saat ujian berlangsung dengan menggunakan sistem AOP atau Automated Online Proctoring. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan apakah manfaat dari sistem AOP atau Automated Online Proctoring, teman-teman. Jadi, manfaat yang pertama adalah bisa mencegah kecurangan dan menutup celah untuk menyontek atau memakai joki. Untuk yang kedua adalah manfaatnya penilaian bersifat adil, jadi nilai yang keluar benar-benar murni hasil usaha dari mahasiswa itu sendiri ya teman-teman. Untuk manfaat yang ketiga adalah menjaga kualitas kampus. Jadi, standar akademik kampus tetap tinggi meskipun ujian dilakukan dari rumah ya teman-teman. Untuk manfaat yang terakhir versi saya sebagai mahasiswa UT adalah fleksibilitas pelaksanaan. Jadi manfaat ini memungkinkan mahasiswa mengikuti ujian dengan aman dari rumah masing-masing tanpa mengorbankan standar mutu penilaian. Jadi itulah beberapa manfaat yang kita dapat dalam pelaksanaan ujian menggunakan sistem AOP ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kampus melindungi privasi para mahasiswa saat melaksanakan ujian menggunakan AOP, teman-teman. Seringkali kekhawatiran akan privasi sering muncul karena sistem merekam data biometrik dan lingkungan rumah. Namun, universitas biasanya menerapkan aturan ketat seperti ini ya. Yang pertama adalah data dienkripsi dengan cara semua rekaman, video, suara, dan layar diacak dengan aman agar tidak bocor. Yang kedua adalah pembatasan akses data yang bersifat sangat-sangat rahasia. Jadi tidak sembarangan orang bisa melihat rekaman data mahasiswa. Biasanya hanya dosen atau staf berwenang yang mengaksesnya ya teman-teman, yang bisa mengaksesnya.
Untuk yang ketiga adalah penghapusan data otomatis. Cara kerjanya yaitu data pribadi mahasiswa akan dihapus dalam jangka waktu tertentu setelah nilai ujian keluar. Dan yang terakhir adalah transparansi dan persetujuan. Cara kerjanya di sini adalah dengan mahasiswa diberikan informasi jelas di awal mengenai data apa saja yang direkam dan bagaimana data tersebut digunakan. Nah, itulah tadi ya teman-teman beberapa penjelasan saya mengenai sistem AOP atau Automated Online Proctoring. Saat ini banyak kampus di Indonesia seperti universitas terbuka, seperti universitas yang saya gunakan untuk kuliah sekarang ya teman-teman, dan seperti ada juga BINUS online yang sudah sukses memakai sistem ini dengan tetap memastikan keamanan dan privasi mahasiswa terjaga. Jadi jangan khawatir dan tetap semangat ya teman-temanku mahasiswa UT. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan mengenai AOP atau Automated Online Proctoring. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semua pihak, dosen dan teman-teman yang telah melihat video saya ini. Saya merasa masih banyak kekurangan dalam video ini. Sekian saya ucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman karena sudah menyimak video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.